warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Pak Ustaz Muhammad bin mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya, dilancarkan kepentingannya, dan juga diringankan sehingga bisa membimbing kita dalam situasi yang seperti apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan kita juga berharap amin ya Allah kita akan mendapatkan amin ya rabbal alamin. Mengawali pengajian kita pada sore hari ini, marilah kita mulai dengan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita di dalam memahami apa-apa yang disampaikan oleh guru kita, dan juga meringankan kita ataupun memudahkan kita untuk melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya waktu kami persilakan kepada guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik. Masalah. Oh, siap. Habis ngopi. Ngasih kopi ini, bu kopi ini. Malah iya. Baik, sekarang kita lanjutkan halaman 36 yang agak bawah. Kaitannya dengan tawakal. Namun tawakal juga bukan konyol kan gitu. Jangan sampai tawakal kemudian merugikan diri sendiri. Wa'lam annal ittikhara wat tajawiyya minal amrad la yuktahani fi asli tawakkuli man ya'lamu annal mughni wan nafi' wadh-dhar wallahu wahdah. Ketahuilah bahwasanya iddikhar itu kalau bahasa sekarang itu bisa diartikan menabung lah, deposit sebenarnya. Menabung itu kan ya gimana sih? Ya menaruh uang ataupun nggak hanya uang sih. Kalau dulu kan lumbung ya, lumbung padi gitu kan. Bahkan kalau singkong itu bisa dikeringkan menjadi gaplek gitu kan. Nah itu kan ya gatot ya, untuk itu tujuannya kan untuk apa, keperluan supaya makanan di rumah nggak habis sewaktu-waktu, cadangan gitu loh. Nah kalau tawakal kan kayak kemarin digambarkan bahwasanya kayak tawakalnya burung, pagi-pagi berangkat perut lapar, sore pulang perut kenyang. Nah untuk sesaat, enggak seperti itu maksudnya gitu loh. Dalam arti
tawakal sekalipun tidak menafikan sesungguhnya menabung, watadawi dan berobat itu berobat dari penyakit. La yukdahani fi asli tawakulin, nggak dianggap salah dalam pokok pembahasan kaitannya tawakal. Jadi orang menabung termasuk orang berobat kan supaya sembuh. Nah itu tidak berbenturan, tidak berseberangan dengan ya prinsip utama tawakal itu maksudnya. Jadi orang yang tawakal kok sakit berobat ya nggak masalah. Orang yang tawakal kemudian ia menabung dalam arti menyimpan buat masa depan, bahkan kalau perlu buat anak cucunya enggak masalah itu loh maksudnya. Bukan berarti tawakal itu nekat kemudian kemana-mana enggak bawa duit, enggak bawa ATM, ya itu ntar kalau makan bagaimana. Nah jadi tetap dibenarkan. Berarti bawa ATM juga boleh. Ya kalau istighfar aja boleh. Nah iya kan. Ntar jangan mentang-mentang tawakal kemana-mana nggak mau bawa ATM. Lah di Arab maunya naik haji atau umroh, lah nggak bawa ATM. Belum nyari duitnya dari mana? Nah, iya kalau temennya bisa minjemin. Nah kalau enggak, nah jadi jangan konyol lah memandang agama juga diantaranya seperti itu. Oke. Min apa namanya man ya'lamu annal mughni wan nafi' wadh-dhar huwa Allah wahdah. Nah orang itu tahu, orang yang tawakal tahu bahwasanya tidak ada yang membuat kaya seseorang, tidak ada yang membuat manfaat seseorang, tidak ada yang membuat madharat atau celaka kepada seseorang, kecuali yang membuat itu semua hanyalah Allah. Lah kan keren kalau motivasinya berangkat ke situ. Jadi kita tetap ya tahu banyak ginilah. Kita ini berdoa. Setiap habis sholat berdoa mohon ampun. Kan gitu. Karena kita berkeyakinan yang mengampuni ya memang hanya Allah. Nah, itu dalam konteks istighfar. Nah, sekarang dalam konteks menghadapi kehidupan. Orang berobat. Berobat dokter mengetahui ilmu tentang kesehatan dan tentang penyembuhan. Kan dokter itu hanya sebatas mengobati apa yang dokter pahami sesuai dengan jalur dan disiplin keilmuan yang dimiliki. Kan begitu. Nah, dokter sekalipun tetap menekankan, terutama apabila dokternya memang beragama, terlepas agama apapun, mau dia agama Islam, mau agama di luar Islam sekalipun, tetap berkeyakinan hakikat yang memberi kesembuhan itu adalah Allah. Kan gitu bisa dipahami ya. Nah, jadi tawakal yang tidak asal maksudnya. Oke. Waqad su'i mana tadi? Waqadidakhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ayalihi li bayanil jawaz. Rasul pernah menabung, menyimpan makanan untuk keluarganya bukan untuk Rasul. Nah, itu adalah pertanda bahwasanya menyimpan itu boleh. Maka dinyatakan di sini libayanil jawas, untuk menjelaskan bahwasanya menyimpan apa ya bahasa kalau kaitannya makanan. Kalau uang kan deposito. Nah, kalau makanan itu apa? Cadangan. Ya mengawetkan ya mencadangkan pangan itu. Nah, di Bulog itu kan
persiapan lah. Itu kan sampai bertahun-tahun berasnya rapi, nggak busuk kan, maksudnya nggak bau kan, nyetok kaitannya menyadangkan pangan tadi. Nah itu Rasul pernah. Bukan menimbun. Nah kalau menimbun itu ada bahasan dalam fikih. Kalau menimbun kaitannya nyetok, tapi nanti kalau harga pangan mahal baru dijual, itu namanya ikhtikar kalau dalam bahasa fikih. Ini haram, nggak boleh. Kenapa? Membuat sengsara rakyat. Kalau memang ambisi nyari untung ya gua sengaja dihabisin, begitu stok habis, ini kan politik dagang namanya. Nah, begitu stok habis kan orang pada butuh. Saat diborong tadi, ditimbun. Nah begitu orang butuh, ada kebutuhan, lah kan berapapun dibeli, dibayar. Nah itu nggak boleh ikhtikar. Kenapa? Karena membuat sengsara orang banyak. Nah itu nggak boleh. Itu ada istilahnya. Jadi bukan menimbun yang dimaksud di sini, tapi adalah menyimpan, menabung, persediaan lah. Nah, deposit atau apa? Deposit ya. Nah itu yang bahasa lebih pas. Kemudian wa amma huwa fama kana yudakhil nafsi syai'an ila ghadin. Kalau Rasul sendiri nggak pernah nyimpan makanan untuk besok aja, nggak pernah kalau Rasul. Tapi Rasul pernah menyimpan nggak lama, semalam 2 malam untuk keluarganya. Nah kan beda kalau kita. Nah kalau kita untuk 20 tahun yang akan datang, nah kalau tabungan sampai MM-an, lah iya apa? Lah kalau kebutuhan kita paling makan berapa duit sih sehari seorang loh? Taruhlah kalau saya makan, anggap rata-rata 2 kali. Makan normal itu umpamanya 15.000, 30.000. Ya rokok sebungkus lah normalnya, ya enggak? Anggap 20.000 berapa duit? Kebutuhan ini dan itu lah. Taruhlah sehari itu. Apalagi kalau berjamaah ya, dalam arti sekeluarga, itu kan lebih hemat. Makannya umpamanya masak beras 1 liter, konsumsi daging sekian, ya 1/4 kilo apa sekilo, belum sayur mayur segala macam, itu kan lebih hemat. Nah, taruh kebutuhan seseorang itu sekian, nah bisa dinilai dari situ. Lah tiba-tiba simpanannya sampai puluhan miliar umpamanya, lah berkah. Nah itu kan berarti nyimpan untuk anak cucu, ya nggak masalah selagi memang niat dan etikatnya benar. Nah ada yang dikritik oleh Al-Quran itu menyimpannya salah. Menyimpannya salah bagaimana? Itu alhaakumut takatsur, bermegah-megahan sampai membuat kalian lalai. Ini yang nggak boleh. Hatta zurtumul maqabir. Nah, kan terus ayat yang lain gimana? Wailul apa? Wailul likulli mazidul ma alladzi jama'a malan wa addada. Yahsabu anna malahu akhlada. Ini yang nggak boleh. Orang-orang kafir kenapa? Wailun likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan, yaitu mereka yang mengumpulkan harta, wa addadah, dan dihitung, dikalkulasi terus. Yahsabu anna malahu akhlada. Mereka kira bahwasanya hartanya dia itu bisa membuat dia kekal. Nah itu yang enggak diperbolehkan. Nah kita kan tetap enggak tadi. Tetap enggak ada yang memberi manfaat, tidak ada yang memberi madharat, tidak ada yang membuat kaya, tidak ada yang membuat miskin, kecuali hanya Allah semata. Lah beda motivasinya, gitu maksudnya. Oke. Mana sekarang? Waqat warubbama takhara lahu ghairahu fanahahu inda syu'ur bihi.
Walaupun terkadang Rasul pernah juga menyimpan atau membuat persiapan harta untuk lainnya, tapi akhirnya dilarang. Waqad su'ila alaihi salatu wassalam anis sab'ina alfan alladzina yadkhulunal jannata bighairi, itu alladzi apa alladzina? Alladzina yang benar. Alladzina yadkhulunal jannata bighairi hisab min ummatihi. Rasul ditanya tentang 70.000 golongan, 70.000 umatnya yang masuk surga dengan tanpa hisab. Nah, qala Rasul menjawab, humul ladzina la yastarikuna wa la yaktawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu orang yang masuk surga tanpa hisab. Awas, udah maaf kata dah. Kita mah gak usah muluk-muluk dah. Hal itu mah udah diborong sama sahabat. Nah, sahabat ya jumlahnya 124.000 lah. Ini cuman 70.000 lah. Sementara iman kita ini iman kayak apa? Kalau kita ngaca aja dah. Kena musibah dikit yang gerendeng mulu, ngeluh mulu, ya enggak? Begitu dapat nikmat sedikit syukur aja kagak, ngaku yang gedein. Lah gua kan begitu kan. Lah iya kan? Lah kita malah jauh dah. Jangankan imannya sahabat, imannya tabiin, tabiut tabiin dah jauh. Maka kita mau ngomong baik sebaik-baiknya kayak apa? Tetap wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf. Wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Setiap kebaikan itu dalam mengikuti ulama-ulama atau orang-orang salaf, orang-orang terdahulu. Wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Setiap keburukan itu adalah produk barunya orang yang belakangan. Itu udah pasti. Maka Rasul ditanya tentang 70 orang yang masuk surga dengan tanpa hisab. Rasul menjawab, mereka yang tidak pernah ruqyah dijambe-jambe dah. Termasuk orang yang ini jenis ilmu paranormal. Ya, termasuk yatatoyarun. Tatiroh itu begini. Burung. Dulu kan ada metode burung. Dulu umpamanya ada punya saudara nggak pulang-pulang. Ini kemana ceritanya? Udah sekian puluh tahun nggak ketemu. Masih hidup apa udah mati? Kadang-kadang ada dukun yang paranormal yang menjalankan ilmunya. Begitu dilepas, plek. Kok balik? Nah, nanti ada isyarat. Nah, gitu ya. Itu tatayur namanya. Dan memang ilmu itu ada. Nah, kadang-kadang ada burung datang, begitu datang langsung mati. Oh, berarti orangnya udah meninggal. Nah, itu ada ilmu begitu. Nah, orang yang 70.000 orang yang masuk surga dengan tanpa hisab itu nggak main gitu-gituan. Polos udah mati ya karena Allah, hidup ya karena Allah. Disantet orang ya bagian, orang yang nyantet kok nanti akan mati. Begitu aja kan. Jadi nggak pusing hidupnya. Ya udah pokoknya berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Oh, itu maksudnya. Kemudian walil mutawakkilis shadiqi salasu alamat. Nah, orang kadang-kadang ngaku-ngaku aja tawakal. Ada alat lacak enggak orang yang tawakal itu? Wah. Untuk orang yang tawakalnya benar, itu mempunyai 3 ciri. Al-ula alla yarju wa la yakhafu illallah. Pertama, dia tidak mengharapkan, alla yarjua wa la yakhafa. Dia tidak mengharap dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ini berat. Wa alamatu dzalika
ayasdu'a bil haqqi ingda mayurja wa yakhsha adatan minal makhlukin kal umara wasayatin. Alamatnya itu dia tidak puyeng, tidak pusing kaitannya mengatakan perkara yang hak di sisi orang yang diharapkan dan ditakuti secara adat dari makhluk seperti Umaro dan Salatin, para raja. Maksudnya kita berani bicara benar, kita berani bicara kritis, bahkan memberi masukan yang benar kepada presiden, menteri, wali kota dan jajarannya. Itu kan Umaro kan itu. Begitu juga para sultan. Nah ini kita kasih masukan yang benar. Biasanya kan orang kalau di depan mereka itu kan cari muka supaya dapat jatah atau angpo yang banyak, tapi nggak berani menyampaikan aspirasi yang benar. Nah, ini salah. Gitu loh maksudnya. Jadi di antara ciri orang itu tawakalnya benar, berani kritis menyampaikan kebenaran, tapi menyampaikan kebenarannya pas, yaitu kepada Umaro, kepada sultan. Biasanya kan pada takut. Nah, itu termasuk ya yang sederajat dengan itulah. Nah, umpamanya apa nih? Pak Jaung sih udah nggak jabat. Umpamanya anggota dewan, kan gitu. Kan anggota dewan yang kaitannya membuat undang-undang. Nah, diberi masukan. Maka di sini kadang-kadang pentingnya politik, baik politik praktis ataupun politik non praktis. Karena kalau kita tidak mempunyai orang yang berpolitik, maka kita nggak mempunyai kaki yang mewakili kita, yang menyampaikan aspirasi kita siapa. Jadi jangan pula a priori antipati dengan politik, kecuali ya kalau maksudnya politik kebangsaan lo ya, politik kaitannya menjaga stabilitas keamanan negara. Umpamanya kan keamanan negara juga diawali dari masyarakat terkecil. Nah kalau masyarakat terkecil ribut mulu, puasa-puasa berantem mulu antara RW 1 dengan RW sebelahnya, perang. Nah itu kalau 2 RW. Nah, coba ada 200 RW. Nah, coba ada 2000 RW. Wah, kelenger polisi. Lah polisi suruh jagain orang tawuran. Emang berapa jumlahnya polisi? Orang polisi satu itu ngawasi 1000 orang ya? Bener? Lah coba. Lah polisi yang kebingungan. Lah polisi satu disuruh ngawal 1000 orang. Aduh, puyeng. Tuh, maka pentingnya di situ. Maka kalau coba ngelihat film-film Cina, kan ada dewa pengemis gitu ya. Gak perlu ada dewa pengemis kalau kesejahteraannya dipenuhi. Lah kan di situ. Dan ini bukan isapan jempol belaka. Sudah pernah diterapkan pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Oh, itu dinasti Abbasiyah ya. Gitu. Oke. Watsaniyatu Allah yadkhula qalbahu hammar rizki thiqatan bidhamanillahi. Atsalisu Allah yudkhila qalbahu hammar rizki. Maksudnya ciri tawakal yang kedua, tawakalnya yang benar adalah ia tidak memasukkan di dalam hatinya kegundahan rezeki. Karena rezeki udah ada yang nanggung.
Karena berkeyakinan sikotan. Sikotan itu bukan sikutan. Ya sikotan itu sikoh itu. Karena berpegang teguh berkeyakinan bidzamanillahi dengan tanggungannya Allah. Dan ayatnya juga jelas. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Iya kan? Enggak ada satupun makhluk yang melata di bumi ini kecuali Allah tanggung rizkinya. Itu ayat hakikat. Ya tetap usaha. Kadang-kadang udah usaha aja kayak hasil bagaimana ya nggak usaha kan gitu. Tapi kadang-kadang lucu. Lah benar. Giliran usaha nggak dapet. Nyalo itu nawarin dagangan ya. Nego, proses alot. Nggak dapet. Tapi kenapa giliran malah tadarus gini-gini ditelepon? Ya enggak? Atau mungkin ada pemberitahuan bahwa desa transfer sekian. Itu kan kadang-kadang aneh. Dikejar malah lari, kita diam malah diberilah. Bagaimana coba? Nah itulah misteri rezeki. Tapi ya tetap kita nggak boleh malas, kita tidak boleh berpangku tangan. Ya tetap sebagai manusia kita tetap berupaya. Doa mulu kok jangan. Karena Sayyidina Umar kan pernah marah. Anak muda nggak mau usaha, kerjaannya doa mulu. Allahumma. Disemprot sama Sayyidina Umar. Itu kan yang terkenal la taqul Allahumma. Was-sama'u la tumtiru zahaban wala fiddatan. Tidur. Keren. Lapar itu. Jangan kamu anak muda kerjaannya berdoa aja di masjid, di musola, di tempat-tempat ibadah, nggak mau kerja, nggak mau usaha. Sementara langit tidak pernah hujan, emas tidak pernah hujan, perak. Ya, masih muda ya kerja, usaha, belajar, nyari ilmu dan lain sebagainya. Nah jadi ada konteksnya ada gitu. Bihaitsu yakunu sukunu qalbihi inda faqdima yuhtaju ilaihi kasukunihi fi hali wujudihi wa asyadda. Nah, orang yang tawakal tadi cirinya adalah tidak gundah hatinya kaitannya rezeki. Itu digambarkan sebagaimana hatinya tetap tenang ketika tidak ada lah gampangannya, sebagaimana tenangnya ia ketika rezeki itu ada. Jadi ada dan tidak ada, ketenangan hatinya sama. Karena sama-sama ada yang mengadakan Allah, tidak ada juga yang mentiadakan Allah. Ya tapi itu tadi harus tetap sesuai dengan mekanisme yang benar. Nah, jangan yang kayak kemarin jadi dibahas nggak mau usaha, nggak taunya emang karena malas. Kenapa kamu di masjid mulu? Kan Allah udah yang nanggung rezekinya. Nggak taunya memang pertama pengangguran, keduanya pemalas. Udah jangan bawa-bawa agama kalau gitu lu ngerusak agama baik. Kan begitu kan? Loh. Wasali satu dan bermula yang ketiga, alla yattariba qalbuhu fi madhanil khauf ilman minhu anna ma akhtaahu lam yakun yusibuhu wa ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu. Enggak pernah gundah hatinya dalam hal-hal yang menimbulkan rasa ketakutan. Udah nggak pernah gundah. Kan kemarin dibahas, ini diulangin lagi. Karena apa yang sudah mengenai ia tidak akan pernah bisa menghindar. Dan apa-apa yang telah dihindarkan oleh Allah tidak akan pernah menimpa. Contohnya kemarin mati yang sudah saya gambarkan.
Orang mungkin ahli santet, jago dia nyantet, tapi nggak semuanya orang bisa disantet. Bahkan kita tetap berkeyakinan yang menyebabkan kematian bukan santetnya seseorang, tapi memang itu adalah sudah jatuh ajal dari Allah. Ini nggak bisa diganggu gugat, supaya kita pun nggak punya pikiran kotor, pikiran jahat kepada sesama manusia yang berlebihan. Itu maksudnya. Wa min hadzal qabil ma hukiya an sayyidi Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani nafa'anallahu bihi. Dan dari sisi ini ada hikayat yang diceritakan dari Syekh Abdul Qadir, dan kita tahu Syekh Abdul Qadir itu diantara ulama bahkan aulia yang pernah menyebarkan ajaran Islam itu dengan luar biasa. Ini ulama termasuk ulama yang luar biasa. Dan beliau ini termasuk bertemu nasab dengan Rasul itu yang ke-11 atau ke-berapa kalau nggak salah. Nah, itu Syekh Abdul Qadir Jailani diantaranya innahu kana yatakallamu fil qadri. Syekh Abdul Qadir pernah bicara membahas masalah qadar. Lagi pengajian begini. Fasakotot alaihi hayatun azimatun. Tiba-tiba turun, jatuh ular, entah dari atap, entah dari pelapon, ular. Fafarrol hadirun, jamaah pada kabur. Faroko minha faltafata an unukiseh. Farkon gitu ya, lari berbirit-birit, akhirnya faltafatat ala unukiseh wadakholat min akhati kamaihi. Ular tadi karena jamaah pada lari ngelihat ke Syekh Abdul Qadir, masuk di sela-sela lengannya, melilit ya gampangannya begini kan, sela-sela. Syekh Abdul Qadir mah keren, orang macan aja kok punya. Malah kan begitu. Akhirnya wa kharajat minal akhari wa syekhuna fa'ahu bihi thabitun lam yattarib wa lam yaqta kalamuhu. Begitu melilit, gampangannya masuk dari lengan satu keluar ke lengan yang lain. Syekh Abdul Qadir biasa nggak kaget, nggak takut. Omongannya pun, ceramah pun tetap ceramah. Sementara jamaahnya kabur, kocar kacir. Tuh, ditanyakan. Wakila liba disuyuh, wakaturi kali. Itu artinya apa? Nggak boleh. Bahkan kejadian yang sangat menakutkan sekalipun, kalau imannya seseorang sudah nancep, nggak goyang. Bisa dipahami kan? Itu bukan cerita. Ingat nggak ceritanya Sunan Gunung Jati ketika dakwah ke negeri Cina, ke negeri Campa. Ketika raja itu muarah, ada anak gadis, yang satu hamil beneran, yang satu hamil pura-pura hamil, cuma dikasih bokor, dikasih baskom, dililit itu. Begitu yang ditunjuk sama Sunan Gunung Jati kan malah bukan yang hamil. Nah itu yang pakai bokor tadi. Begitu jadi hamil beneran. Muarah lah. Ketika rajanya muarah-marah, kamu ini ngaku orang pintar dari tanah Jawa, pintar dari mana? Nebak aja salah. Raja kan tahu anaknya dia mana yang hamil beneran dan yang mana hamil bohong-bohongan kan gitu.
Jawabnya salah. Nah kan muarah. Apa-apaan. Tapi tetap tenang. Itu. Syekh Syarif Hidayatullah. Yang itu akhirnya sekarang jadi istrinya itu. Siapa namanya? Tien. Nah itu yang jadi istrinya. Iya. Lah itu yang akhirnya menjadi istrinya. Jadi kalau dulu benar-benar gambling seperti itu ya sama di kita juga sama. Cuman ritmenya aja yang beda. Kalau dulu mah mungkin instrumennya tipe kelasnya rock. Ya kalau sekarang udah cenderung udah sangat langka banget, bukan lagi dangdut keroncong. Iya kan? Jadi udah nggak ada. Udah kurang-kurang pati ditanggapi. Udah. Oke, wakilah besok kita tuh bersama-sama dengan berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.